Oke, halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu berbahagia. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika, salah satu materi matematika kelas 10 SMA semester 1 ya, yaitu nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak dan bagaimana konsep nilai mutlak? Akan kita bahas ya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai konsep nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Berdasarkan definisinya, nilai mutlak, oke, nilai mutlak, nilai mutlak misalkan X bilangan real dengan mutlak X, ini dibaca nilai mutlak X ya. Yang ini dibaca nilai mutlak X, dibaca nilai mutlak X tadi definisikan. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0 gitu ya. Apa sih bahasa sederhananya nilai mutlak gitu ya? Nilai mutlak itu adalah nilai yang nggak pernah negatif. Nilai bahasa sederhananya, nilai mutlak, nilai yang tidak pernah negatif. Oke, tidak pernah negatif ya. Berarti nilai suatu nilai mutlak itu haruslah positif atau nol. Contohnya misalnya nilai mutlak 2 itu sama dengan berarti nilainya 2 ya. Berdasarkan definisi jika dia 2 jika di dalamnya itu lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, di dalamnya ini kan lebih dari sama dengan 0 ya, lebih dari 0 ya, berarti dia nilainya 2. Kayak misalnya nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan, nah berdasarkan definisi, ini kan dia negatif ya. Jika X-nya kurang dari 0, maka nilainya negatif dari ini gitu ya. Berarti negatif dari negatif 2, negatif dari negatif 2 sama dengan 2. Nah, benar ya. Berarti nilai mutlak itu dia nilainya tidak pernah negatif. Walaupun dalamnya negatif, dia ujung-ujungnya juga nilainya positif gitu ya. Apalagi kalau misalnya nilai dalamnya itu positif, hasilnya pasti juga akan positif gitu. Oke, contohnya lagi misalnya negatif 5. Berapakah nilai mutlak dari negatif 5? Sekarang kita lihat dari definisinya. Nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, sedangkan yang di dalam nilai mutlak ini adalah negatif 5, dia kurang dari 0. Berarti nilainya haruslah negatif dari X-nya, negatif dari dalam nilai mutlaknya. Berarti negatif dari dalam nilai mutlaknya adalah negatif 5 ya. Oke, negatif dari negatif 5 itu sama dengan 5 gitu ya. Oke, misalnya lagi contoh yang lain, kita menggunakan pecahan 1/3. Nah, mutlak dari 1/3 sudah bisa dipastikan ya. 1/3 itu adalah lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jika dia nilai dalam mutlaknya lebih dari sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri gitu ya, positifnya. Berarti sama dengan 1/3 gitu ya berdasarkan definisi. Oke, paham ya untuk nilai mutlak. Oke, next. Lanjut. Oke, sekarang kita latihan mengenai konsep nilai mutlak. Gunakan definisi Gunakan definisi 1.1 untuk menentukan nilai mutlak berikut. Yang pertama, tentukan nilai mutlak dari X tambah 2 untuk X bilangan real. Oke, kita tentukanlah yang A-nya. Soalnya X tambah 2. Berdasarkan definisi, berarti ada 2 ya. Berdasarkan definisi, dia bernilai positif ini ya. Bernilai positif
X tambah 2 jika X tambah 2-nya lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. X-nya lebih dari salah, kita hapus dulu. Oke. X tambah 2-nya lebih dari sama dengan 0. Dan jika dia bernilai negatif dari nilai mutlaknya, dia akan bernilai negatif dari X tambah 2 jika, ada kata jika-nya nih, jika X tambah 2 kurang dari 0. Oke gitu ya. Penyelesaiannya masih belum selesai. Ini bisa kita sederhanakan. Bisa disederhanakan ya. Jadi ini kita sama-sama dikurangkan 2, ruas ini dikurang 2, dan ruas ini dikurang 2. X tambah 2 dikurang dengan 2, itu sama dengan X ya. Oke, X tambah 2 kurang 2 sama dengan X, lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi seperti dipindah ruas gitu ya, 2-nya. 2-nya dipindah ruas, agar kita mendapatkan variabel atau variabel aja di sini. Oke, sedangkan syarat yang kedua kita selesaikan. Berarti X-nya kurang dari, karena dia pindah ruas, kan ini si positif ya. Pindah ruas ke sini berarti menjadi negatif. Negatif 2. Nah, inilah jawaban dari poin A. Ya, nilai dari X tambah 2 akan bernilai X tambah 2 jika X lebih dari sama dengan negatif 2, atau akan bernilai negatif dari X tambah 2 jika X-nya kurang dari 2. Oke, itu yang pertama ya, yang A-nya. Yang B kita jadikan latihan. Yang B kita jadikan latihan ya. Kita hapus. Oke, yang B kita jadikan latihan. Kemudian yang C kita kerjakan. Yang C di sini aja ya, yang C di atas aja kali ya. Oke, yang C. Tentukan penyelesaian dari 2x tambah 3 untuk x bilangan real. Nilai mutlak dari 2x tambah 3. Oke, berdasarkan definisi, dia akan bernilai 2x tambah 3 jika dua x tambah 3 jika 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif dari 2x tambah 3 jika 2x tambah 3 kurang dari 0 gitu ya. Kemudian kita sederhanakan. Syaratnya kita sederhanakan. Pindah ruas ya. 3-nya kita pindah ruas, berarti sini 2x. Berarti di sini 2x kurang lebih dari sama dengan 3. Kemudian pindah ruas lagi. 2-nya pindah ruas ya. Berarti 3/2. Karena dia perkalian. Kebalikan dari perkalian kan pembagian ya. X-nya lebih dari sama dengan 3/2. Oke, kemudian syarat yang kedua, 3-nya sama seperti yang di atas, berarti 2x lebih dari 3. Kemudian sederhanakan lagi, berarti x-nya kurang dari ya. Salah.
Cuman bedanya di tanda doang ya. Ini 3-nya kita pindah ruas. Berarti di sini 2x kurang dari 3. Kita sederhanakan lagi, berarti di sini x kurang dari 3/2. Oke, berarti penyelesaian dari poin C, nilai mutlak dari 2x tambah 3 itu adalah dia akan bernilai 2x tambah 3 jika x-nya lebih dari sama dengan 3/2. Atau dia akan bernilai negatif dari 2x tambah 3 jika x-nya kurang dari 3/2. Oke, itu ya penyelesaian dari A dan Z. Kemudian yang D kita jadikan sebagai latihan. Yang E juga latihan. Semakin banyak latihan semakin bagus ya. Jadi yang diberlatin ini latihan. Kerjakan di buku catatan. Latihan. Jadi sudah ada 3 ya latihannya. Oke, lanjut ke uji kompetensi. Oke. Tentukan nilai mutlak untuk setiap bentuk berikut. Yang pertama, A, nilai mutlak dari negatif 8n dengan n bilangan asli. Nah, kita cari nih nilai mutlaknya dari negatif 8n. Di sini notnya adalah n-nya adalah bilangan asli ya. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu dimulai dari dengan 1 ya. 1, 2, 3, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Lebih dari 100 juta, lebih dari 100 miliar dan seterusnya gitu ya. Pokoknya tak terhingga aja kalau untuk bilangan asli. Oke. Kemudian kita menuju ke sini soalnya. Tentukan nilai mutlak dari minus 8n. Menurut definisinya ya. Menurut definisi nilai mutlak tadi kan dia nilainya tidak pernah negatif ya. Nilainya tidak pernah negatif, dia selalu positif. Contohnya seperti ini, negatif 2, nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2, nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Berarti nilai mutlak dari negatif sejuta sama dengan sejuta gitu ya. Dia nilainya selalu positif gitu ya, selama dia nggak mengandung variabel gitu ya. Kalau misalnya mengandung variabel itu beda lagi ceritanya. Jadi ini ya, dia selalu bernilai positif. Kemudian kita ke uji kompetensi. Nah, kalau misalnya bilangan asli tadi kan dia selalu positif kan ya. Positif dikalikan dengan negatif berarti akan menjadi negatif ya. Berarti akan menjadi negatif itu berapapun nilainya n-nya pasti di dalam nilai mutlak itu negatif. Contohnya, ini kita ambil contoh ya. Ini kita mengerjakan yang A dulu. Nilai mutlak dari negatif 8n. Kita ambil misalnya n-nya 1. Berarti nilai mutlak negatif 8. Nilai mutlak negatif 8 sama dengan 8 gitu ya. Misalnya kita ambil n-nya sama dengan 2. Kan n 2 juga bagian dari bilangan asli gitu ya. Berarti negatif 8 kali 2 negatif 16. Berarti sama dengan 16. Oke, tapi ini masih berdasarkan sampling gitu ya. Enggak secara generalisasi. Kita jawab secara generalisasi secara umumnya. Sehingga dapat bisa kita simpulkan nilai mutlak dari negatif 8n itu sama dengan 8n ya. Kenapa? Karena n-nya sudah pasti positif. N-nya sudah pasti positif gitu ya. Sedangkan ini ada negatif. Sedangkan yang kita tahu hasil dari nilai mutlak itu selalu positif gitu ya. Berarti nilai yang A, nilai mutlak dari negatif 8n sama dengan 8n gitu ya. 8n. Nah, coba kita lihat aja kalau misalnya n-nya 1 berarti nilai mutlak dari negatif 8n sama dengan 8 gitu ya. Kalau n-nya 2 kita substitusikan ke sini 16 kan sama aja gitu ya. Jadi nilai mutlak dari negatif 8n sama dengan 8n. Oke, kemudian yang B dijadikan latihan. Oke, sekarang kita bahas yang C. Kita tulis di mana ya? Di sini aja kali ya. Oke, di sini aja.
Tentukan nilai mutlak dari 3/7 dikurang dengan 2/5. Oke, sama dengan, ini sama seperti SD ya. Kita selesaikan dulu pecahannya per 35. KPK-nya ya. Jangan tanya gimana cara menentukan KPK-nya. Kalau misalnya nggak tahu, cari, belajar lagi. Gimana cara menentukan KPK gitu ya. Cara yang mudahnya sih 7 kali 5 gitu doang ya. Oke, jadi KPK 7 dan 5 itu ada 35 ya. Kemudian kita tentukan pembilangnya. 35 bagi 7 itu 5. 5 kali 3 itu 15. 15 dikurang 35 bagi 5, 7. 7 kali 2 itu 14. Oke, itu sama dengan 15 kurang 14 sama dengan 1 ya. Berarti sama dengan 1/35. Nah, ini sudah positif nih, nggak ada negatif. Berarti nilai mutlak dari 1/35 itu sama dengan 1/35. Oke, ya sudah solve ya untuk yang poin Z. Oke, yang D kerjakan sebagai latihan. Jadi latihan kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal ya. Oke, kerjakan dulu di buku latihan. Nanti beberapa hari kemudian, nanti kalau sudah terkumpul, nanti akan kita bahas pembahasannya di YouTube ini juga. Oke, kalau misalnya mau latihan lagi, nggak apa-apa ya. Ini nggak wajib kok. Kalau misalnya mau coba sendiri di rumah nggak apa-apa. F, G, dan H 4 poin ini. Cuman nggak wajib. Cuman kalau sebagai latihan, misalnya mau kurang nih latihannya, masa latihannya cuma 5 doang gitu ya. Kalau misalnya mau nambah latihan, kerjakan F, G, dan H. Cuman nggak wajib. Yang wajib cuman latihannya ini aja ya. 3 ini ya. Bagian B, D, E, dan di sini B dan D gitu ya. Jadi ada 5 soal yang harus dikerjakan di buku catatan. Kerjakan di buku catatan aja, dikumpul sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini membahas mengenai konsep nilai mutlak. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel gitu ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, selamat pagi, selamat belajar, dan jangan lupa berdoa ya. Oke, selamat tinggal, bye-bye.